kita saksikan penampilan teatrikal dari semester 8. Mari kita sambut mereka dengan aplaus yang meriah dan menghayatinya. Memulai langkah pada anak tangga perjuangan merupakan suatu hal yang tak dipungkiri kerikilnya luar biasa menantang. Terus berkelahi dengan rasa yang berkecamuk karena banyaknya ketakutan menjadi bumerang yang terus melekat pada diri seseorang dengan predikatnya adalah seorang mahasiswa-mahasiswi. Terus bergerak, terus mencoba melawan rasa takut, terus melangkah meninggalkan keraguan, terus berani meyakinkan diri, melewati selangkah saja anak tangga perjuangan. Itu hal indah dan teramat sangat indah ketika dinikmati perjalanannya. Berani menerobos kekhawatiran, mendobrak gelisah, menuju selangkah lebih kuat, melawan tantangan perkuliahan ala anak desa. Rekam jejak menggapai tiket bertoga, penampilan sederhana yang akan kami persembahkan bagi kita semua dengan berbagai pelakon teatrikal singkat ini, semoga dapat menginspirasi kita semua. Awal itu berasa semua senang-senang saja, asik-asik saja, dan baik-baik saja. Hematnya bahwa kuliah itu mulus-mulus saja, bahkan tidak akan susah. Mengapa? Karena kita bertemu dengan kawan baru, bisa diajak kompromi baik-baik, dan bisa diajak kerjasama yang baik. Seketika menjadi sangat akrab dan menganggap seperti saudara sendiri. Menyelesaikan tugas, mengikuti perkuliahan bersama-sama, semua terasa begitu sempurna ala si paling mahasiswa di semester awal. Terus meramu kebersamaan dalam berbagai suka duka. Kekompakan terus terlihat baik-baik, saling menopang satu dengan lainnya terus hidup. Menapaki semester kedua masih sangat baik. Kebersamaan masih hidup, makin akrab, makin sayang, makin cinta, makin terlihat romantis si paling anak semester awal memasuki setahun proses perkuliahan. Pagi. Pagi Pak Dirjen. Mohon maaf kami siap pada menepati pokok yang baik. Hari ini kita akan belajar mengenai sebelum sesat. Sebelum saya menjelaskan apa itu sebelum sesat, apakah dari teman-teman ada yang bisa kasih pandangan ini untuk yang mengenai apa itu sebelum sesat? Silakan ada silakan diri. Psikologi sastra itu ilmu yang mempelajari tentang
kejiwaan seseorang, lalu dituangkan dalam bentuk saja seperti puisi, cerpen, dan draft. Ya mungkin hanya interpretasi saya. Hari ini saya tidak lama dengan teman-teman, karena saya masih di Budi yang skripsi hari ini. Sebagai penggantinya saya memberikan tugas kepada teman-teman untuk dikerjakan secara kelompok. Dan itu banyak dipresentasikan kepada Pak ya. Siap Pak ya. Sampai proklamasi. Nanti DJ kalau Islam langsung kirim dulu ya. Siap Pak ya. Saya permisi. Siap Pak ya. Waktu terus berjalan. Tingkatan semester terus berjalan sesuai masanya. Berasa mulai menunjukkan hal-hal yang bertanda tanya. Capek, ingin menyerah, putus asa, menunjukkan bentrok satu dengan yang lainnya dengan alasan berasa diri sendiri yang hadapi proses perkuliahan. Kuliah, tetapi banyak bagiannya. BEM, BLM, ada kegiatan UKM, terlibat dalam kegiatan kampus lainnya, aktif dalam kegiatan organisasi lainnya. Serumit inikah perkuliahan? Saling menyalahkan, emosi tidak terkontrol, marah, benci, fatalnya menjadi asing untuk yang tidak asing. Teman-teman, diinformasikan kepada kita semua bahwa hari ini tepatnya di jam 9 kita ada kuliah psikologi sastra. Diharapkan teman-teman bisa hadir. Apa? Jam 9? Kalau bisa diundurkan saja atau cari waktu lain. Karena kami dari BEM ini masih ada kegiatan. Kami baru dilantik dan kami belum ada kegiatan sekali. Iya betul teman-teman. Kami juga dari BLM masih ada kegiatan. Kami masih mengawasi BEM karena kami belum ada kegiatan apapun sekarang. Kami juga masih teman-teman. Ada pertemuan di BEM. Bisa berdiri. Tidak bisa teman-teman. Kita harus hadir untuk kuliah. Karena kuliah itu sangat penting. Tidak bisa. Gini saja. Dua-duanya sangat penting. Kegiatan juga penting, kuliah juga penting. Betul Pak. Mana yang kita prioritaskan? Sama-sama penting. Pertama, kita belajar di kampus. Yang kedua, kita belajar juga di luar kampus. Sama-sama kita sedang menggali pengalaman. Nah, teman-teman yang mau kuliah saja kalau begitu. Bersetan juga. Setapak demi setapak anak kasar menjadi usaha tak bertepi. Kesayangannya dosen, jadi kalian harus kuliah. Banyak mimpi, banyak keinginan yang ingin diselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Namun selalu terhambat oleh kerikil kecil ini. Mengapa ada kerikil kecil ini? Mengapa ada tantangan? Mengapa ada marah? Haruskah perkuliahan disertakan dengan dinamika seberat ini? Benar-benar melelahkan kawan. Jadi teman-teman, kenapa saya ajak teman-teman untuk kita diskusi gitu? Kita datang di sini untuk datang kuliah, bukan datang untuk kegiatan yang di luar dari kuliah. Kalau teman-teman mau
kegiatan dari kampus yang pernah kursi kegiatan. Ini saja teman. Kuliah penting sekali, salah satu yang prioritas pertama sekali. Dan yang kedua, di luar kuliah juga kita perlu menggali ilmu di masyarakat. Kegiatan sama-sama penting. Nah, teman-teman lagi yang mau kuliah, ya kalau bisa tolong sampai akhir proses ilmu dan waktu. Jadi ya bro, kita akan ingin kuliah berkaitan dengan organisasi atau kegiatan lain karena tidak bisa. Kami ada organisasi. Kalian yang mau kuliah sudah. Saya sudah kuliah. Aku saja kalian mau kuliah saja. Kami saja. Pas ada kegiatan. Jika semua menjadi api, hanguslah anak asa itu. Sebab untuk menjadi bintang bertoga, mestilah dilalui dengan perjalanan yang tidak lurus-lurus saja jalannya. Sesekali kita mesti bertemu Bok untuk sekejap mengurangi kecepatan melaju agar kita tidak salah mengambil jalur. Sesekali kita akan bertemu si paling mendaki agar kita tahu rasanya perjalanan butuh usaha, jangan berhenti di tengah jalan. Kita mesti bertemu dengan menurun sehingga mampu dan lebih merendah, pelan-pelan mencapai anak asah kecil itu. Sesekali kita mesti bertemu dengan jalan yang rusak sehingga kita tahu bagaimana memilih dan menentukan jalan yang baik untuk mencapai selamat dalam perjalanan. Memanglah sekarang ini semua gara-gara kita punya kemauan, tidak mau saling mendengarkan satu sama lain. Diam sudah, diam. Buat apa kalian ngomong? Sekarang kita mau kasar siapa? Otomatis kita salah kita diri sendiri. Karena kita bertanya, kita bego. Coba ditanya bego, kita mungkin sedikit kayak begini. Itu, sekarang kita harus bagaimana? Komitmen yang kita itu tidak ada. Sama-sama masuk, sama-sama keluar. Dan sekarang tinggal sedikit. Nasi sudah jadi bubur. Proses perkuliahan membutuhkan waktu perjalanan yang tidak harus ngebut-ngebutan asal sampai tujuan. Tidak harus pelan-pelan asal selamat sampai tujuan. Semua kembali pada komitmen kita masing-masing. Sebagai orang akademisi yang telah diperlengkapi banyak hal wejangan, kita haruslah tahu dan memahami bahwa usaha butuh perjuangan, proses butuh perjuangan, mimpi butuh proses, dan kerinduan menggapai anak asa itu butuh proses.
Maka dari itu, kita tidak hanya berdiam dan bergerak pada satu porsi saja. Melibatkan diri dalam berbagai lini kampus akan semakin memperkuat wawasan pengetahuan kita. Karena ketika terjun dalam dunia kemasyarakatan, kita bersosial kawan, bukan individu. Maka perlu banyak belajar hal sekecil pun itu. Teman-teman, apapun yang terjadi kemarin, itu bagian dari proses perkuliahan kita, itu bagian dari proses kita mencapai mimpi kita di sini. Akan terbayar semua jerih lelah kita dalam juang perkuliahan. Semua hal yang berkecamuk dalam ribuan rasa akan terlihat dalam asa yang kita dambakan. Ikhlaskan yang terjadi. Doakan yang masih tersisa sebagian dari akhir kita memperjuangkan asa di tempat ini. Biarkan kesalahan, kekeliruan, kegundahan berlalu tanpa dendam pada waktu dan komitmen kita. Terima kasih telah menjadi partner terbaik. Untuk adik-adik kami yang masih berjuang dalam gempuran waktu, teruslah berjuang. Semangat menggapai mimpi. Petiklah yang baik dari kami dan jadikan kesalahan kami sebagai pelajaran agar lebih baik, lebih hebat dan lebih luar biasa dari kami. Bapak Ibu dosen, terima kasih telah menjadi garda terdepan untuk segala langkah kami. Terima kasih telah menjadi sahabat tribut rukun kami. Kami bangga akan terlahir dari rahim hebat dan luar biasa di Universitas Katolik Tebula. Terima kasih. Kawan, perjuangan kita telah melahirkan sekian tetesan air mata. Kita hampir putus patah karena lelahnya proses kuliah ini. Namun, sesuatu hal tidak terduga itu datang mengetuk pikiran kita, menyadarkan kita bahwa inilah perjuangan kita yang sesungguhnya. Bahwa tiada perjuangan tanpa usaha dan tiada usaha tanpa air mata. Semua hal sudah mendarah daging dalam jiwa pejuang, dan pejuang itu adalah kita. Melalui si dia, si tekad itu, niat dan komitmen kita.
Terima kasih telah menjadi partner berjuang terbaik hingga di titik selangkah kita menggapai tiket bertoga itu. Terima kasih telah menjadi pundak terkuat, kaki terkuat, dan lutut yang paling kuat untuk tetap kuat bertahan melawan badai perkuliahan di Universitas Katolik Weetebula. Kita pasti bisa bersama, sebab bersama kita bisa. We are family Universitas Katolik Weetebula. Rekam jejak menggapai tiket bertoga dari kami, Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah.